Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Talk Chill, kajian Islami jelang buka puasa bersama Suara Muhammadiyah. Tepatnya kegiatan ini adalah kegiatan besar Gema Ramadan Suara Muhammadiyah dengan tema Ramadan Berkah Menuju Mardatilah. Kali ini sudah hadir di samping saya Ustadzah yang cukup ceria, Ustadzah Saibah MPD dari SMP Unggulan Aisyah ya. Iya, betul. Bantul itu. Nanti Ustadzah ini akan banyak menyampaikan tentang sodakoh dan infak gitu. Jadi keutamaan sodakoh dan infak seperti apa gitu. Nanti kita akan mengulasnya bersama Ustadzah Saibah. Tapi sebelum itu, pemirsa SMTV jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jadi channel YouTube ini biar semakin meriah dan menggembirakan. Langsung saja kita menuju Ustadzah Saibah untuk mendengarkan kultumnya tentang infak dan sodakoh serta keutamanya. Monggo Ustadzah. Oke, terima kasih Ustadz Ganjar ya setelah diberikan kesempatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir. Sahabat Suara Muhammadiyah yang dirahmati Allah ya, saya menyapanya dengan sahabat aja ya. Pemirsa SMTV. Oh, pemirsa SMTV ya, semoga tidak lupa nanti ya. Ya, pemirsa SMTV, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinantikan khususnya bagi kaum muslimin. Kenapa seperti itu? Karena bulan suci Ramadan itu kan vibe-nya atau suasananya penuh dengan hal-hal yang positif, seperti itu Ustadz Ganjar ya. Atmosfernya positif gitu. Iya, betul. Jadi segala sesuatu yang dilakukan gitu kan, segala sesuatu yang dilakukan itu pasti penuh dengan kebaikan. Jadi yang dari awalnya orang-orang tidak menggunakan jilbab, biasanya di bulan Ramadan itu banyak sekali. Gitu iya ya. Betul. Jadi segala sponsor ataupun apa di TV itu pasti Islam gitu ya. Di samping itu di samping bagaimana kejadian itu, tapi ya kita harus mensyukuri karena pada saat itu ternyata umat Islam masih mengakui gitu kan ya, masih tahu kewajibannya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa gitu. Terus yang selanjutnya itu juga dibuktikan dengan bagaimana Allah itu menghususkan bulan Ramadan itu di Quran, surat yang memang sudah sangat fenomenal sekali. Perintah Allah untuk melaksanakan puasa, yakni di Quran surat Al-Baqarah 183. Di situ Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Allah tidak mengatakan seperti itu, wahai manusia, tetapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti wahai orang-orang yang beriman. Berarti di situ ada penghususan, begitu istimewanya bulan Ramadan. Dan disebutkan juga bahwa bulan Ramadan itu biasa disebut dengan Syahrut Tarbiyah. Kok bisa disebut dengan Syahrut Tarbiyah? Kenapa? Tekan ya, karena bulan Ramadan itu di mana adalah bulan yang penuh dengan pembelajaran. Ya, kalau orang iman ya, bagi orang yang beriman dan bertakwa, dia melakukan puasa atau ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ada timbul rasa khauf, ada timbul rasa pengharapan yang besar agar puasanya dan ibadah yang lainnya diterima, maka di situ kita bisa memetik apa pembelajaran di bulan Ramadan. Yang pertama, pembelajaran di bulan Ramadan, manusia diajarkan untuk bersabar, menahan diri dari rasa lapar dan haus. Yang biasanya jam 12 makan, nah itu aduh lapar jadinya berpuasa dulu, oh iya puasa gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah
diajarkan, umat muslim diajarkan bagaimana caranya bersabar untuk menahan dari sesuatu yang tidak mereka sukai. Ya, jadi kalaupun seumpama di jalan kita lagi lagi nyetir, terus ada orang yang sakarepnya sendiri, istilahnya kayak gitu ya, sakarepnya sendiri di jalan, iya betul, gitu. Mau ini ya, mau nyumpah serapah, biasanya seperti itu kita ucapkan astagfirullahaladzim, puasa, kan itu bersabar dari sesuatu yang kita tidak sukai. Yang selanjutnya adalah bulan pembelajaran, di mana ketika umat muslim yang sudah tahu ternyata banyak sekali keutamaan memberi, ya, berinfak maupun bersodakoh, ya, itu banyak sekali keutamaannya, dan mereka itu karena ingin menambah pahala di bulan Ramadan, makanya mereka belajar untuk melebihkan, istilahnya seperti itu, melebihkan harta yang mereka punya untuk dibagikan kepada orang lain. Paling sering kita temui kan bagi-bagi takjil. Iya betul, gitu, dan itu bahkan menjadi program ya Mas ya, menjadi program, iya betul. Jadi benar, menjadi program bagi-bagi takjil itu, berarti itu membagi kepada orang yang berpuasa untuk dijadikan buka puasa, seperti itu. Itu ya. Terus yang akan dibahas pada hari ini yakni keutamaan infak dan sedekah di bulan Ramadan. Kenapa sih kok kita itu disuruh berinfak dan bersedekah gitu kan? Kenapa ya? Jadi kalau seumpama kita mau menjabarkan antara infak dan sedekah, itu sangat sulit. Perbedaannya itu di mana? Istilahnya seperti itu. Tetapi tipis lah ya. Iya, tipis banget, karena sama-sama hubungannya itu ada hubungan hablum minallah dan juga hablum minan nas, gitu kan. Jadi sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Tetapi yang di sini ketika infak, kita tahu bahwa infak itu adalah suatu pemberian, tetapi ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya itu adalah di harta. Jadi pemberiannya itu hanya berupa materi saja, itu infak. Tetapi kalau sodako itu cakupannya sangat luas, gitu. Cakupannya sangat luas. Kenapa kok bisa cakupannya sangat luas? Karena di di sodako itu, ketika orang tidak punya uang, istilahnya tidak punya materi, kita bisa memberikan apa yang ada di badan kita. Seperti itu. Contohnya apa? Ketika senyum kepada sesama muslim, nah itu juga bisa bernilai sodakoh, teman-teman. Terus yang selanjutnya, ketika kita memberi salam kepada sesama muslim, itu juga bisa jadi sodakoh. Kita mengajak orang untuk tarawih, contohnya seperti itu ya, itu juga sudah bernilai sodakoh. Makanya di masjid-masjid itu ada kotak yang namanya bukan kotak sodakoh, iya, tapi kotak infak. Iya, karena kalau kotak sodakoh nantinya orang yang nggak punya uang takutnya hanya disenyumin saja, istilahnya ya. Jadi nggak pakai itu, gitu kan. Jadinya kotak infak, karena yang dipengenin di masjid itu disisihkan sebagian dari hartanya, seperti itu. Itu perbedaannya untuk infak dan sodakoh. Tetapi sama, intinya sama, memberikan apa yang kita punya dalam rangka beribadah kepada Allah itu. Sekaligus membantu orang lain. Iya, sekaligus membantu orang lain. Lalu kenapa kok bisa gitu? Kita itu dianjurkan untuk berinfak, dianjurkan untuk bersedekah. Yang pertama adalah harta dan badan yang kita miliki itu semua titipan Allah ataupun milik Allah. Jadi teman-teman semuanya, jadi kita harus menyadari bahwa kesehatan kita, harta kita yang kita miliki pada saat ini, kekayaan kita, mungkin kita punya banyak properti, mungkin kita punya banyak saham, itu sebenarnya bukan milik kita sendiri, tetapi itu adalah kehendak Allah ya, untuk kita dititipkan kepada kita. Makanya ketika kita menjadi orang yang bersyukur, maka tidak akan lupa dengan nikmat itu. Ustadz Ganjar, ada sebuah motivasi, ya, ada sebuah motivasi dari sahabat Rasulullah, yakni Abu Dahdah. Ya, jadi itu disampaikan atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa ketika turun ayat Al-Quran yang membahas tentang pembagian, istilahnya peminjaman harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang dikatakan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, yang artinya barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman tersebut dan Allah akan melimpahkan pahala yang banyak. Nah, jadi pada saat ayat itu turun istilahnya ya, pada saat ayat itu turun, ternyata Abu Dahda mengatakan kepada Rasulullah, menghampiri, "Ya Rasulullah, apakah benar Allah itu meminta pinjaman dari kami?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Benar Abu Dahda." Lalu ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu. Jadi Rasulullah mengulurkan tangan lalu mengatakan, pada hari ini saya memberikan pinjaman kepada Allah berupa kebun, yang dimana kebun tersebut memiliki 600 kurma, ya 600 pohon kurma, ya 600 pohon kurma. Pada saat itu Rasulullah mengatakan kagum terhadap Abu Dahda, ya, dan lalu bilang di surga sudah Allah sediakan anggur dan harum-haruman untuk Abu Dahda. Jadi dari cerita Abu Dahda ini ternyata Abu Dahda itu ketika memiliki istilahnya ya, memiliki kelebihan harta, ternyata tahu bahwa Allah menginginkan pinjaman tersebut, maka Abu Dahda langsung menyerahkan. Itu. Terus yang selanjutnya adalah bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Itu. Sebenarnya gitu ya. Cuman kan kadang kita kan, waduh sedekah nanti uang saya berkurang. Iya gitu. Betul. Gitu kan, gitu. Padahal di situ tidak akan mengurangi harta kita. Karena apa? Karena sedekah itu atau infak merupakan tabungan yang sesungguhnya gitu kan. Ya? Iya, bukan yang di bank-bank ya. Biasanya kan kita lebih banyak di bank atau kita investasi emas dan sebagainya. Tapi yang diberikan kepada orang lain itu yang tabungan sebenarnya gitu. Terus kenapa Rasulullah juga pernah diceritakan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu adalah orang dermawan. Jadi orang yang paling dermawan, dan ternyata Rasulullah itu dikatakan bahwa kedermawanan Rasulullah itu seperti angin yang berhembus. Istilahnya seperti itu. Dan kita tahu ya, padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang segala amalan itu dilipat gandakan. Kata Allah, karena puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Dari situ kenapa Rasulullah juga menganjurkan infak dan sedekah di bulan Ramadan, karena yang pertama, ketika puasa, sedekah ataupun infak dan juga sholat malam disatukan, maka jaminannya adalah surga. Nah gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita tahu bahwa keutamaan puasa itu sangat banyak, terus keutamaan bersedekah itu sangat besar, istilahnya seperti itu, dan keutamaan sholat malam itu juga besar, istilahnya banyak ya, baik. Dan ketika satu itu disatukan, maka jaminannya adalah surga. Tuh. Terus yang selanjutnya ataupun yang kedua ya, kenapa kita harus bersedekah di bulan Ramadan? Yang kedua adalah kita akan mendapatkan pahala dari orang lain yang berpuasa. Kita sudah punya pahala puasa, ya, puasa sendiri udah punya. Terus aku ngasih nih ke Ustadz Ganjar gitu kan, aku bersedekah nih kepada Ustadz Ganjar, entah aku mengucapkan salam ataupun atau memberikan kurma, istilahnya ya, 3 kurma aja gitu kan, sama air putih. Monggo buka puasa dulu. Ya ternyata pahala puasa Mas Ganjar juga berada di saya tanpa mengurangi pahala puasa jenengan. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan double pahala. Itu penting banget dan mungkin orang-orang juga pengen istilahnya seperti itu. Itu ya. Dan juga yang terakhir mungkin ya, yang terakhir itu adalah ketika kita bersedekah di bulan Ramadan itu lebih dimudahkan. Gitu ya. Karena di hadis riwayat Bukhari bahwa pada bulan Ramadan itu surga dibuka ya, pintu-pintu surga dibuka, terus pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Itu yang membuat kita semakin istilahnya mempunyai kelebihan untuk berbuat kebaikan. Itu ya, mungkin banyak sekali keutamaan ya, keutamaannya. Ini saya keenakan ngobrol ya. Mungkin banyak sekali keutamaannya, dan hanya intinya dari berinfak dan bersedekah itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita sendiri. Itu saja ya Ustadz Ganjar. Terima mungkin. kasih Ustazah Saibah. Baik pemirsa SMTV. Jadi ada satu kesimpulan yang menarik sebenarnya. Jadi kenapa dinamakan kotak infak dan bukan kotak sedekah gitu ya? Karena kotak infak itu dimasukin uang ataupun koin ya kan. Sisa ya kita punya berapa dimasukkan lah gitu. Kalau kotak sedekah
barangkali tadi ya hanya disenyumin gitu. Jadi itu penting arti sebuah nama gitu ya. Jadi ingat, kotak infak tidak hanya disenyumin tapi harus dimasukkan sesuatu, yaitu ya koin ataupun uang gitu. Iya, betul. Saya kira itu nasihat yang baik sekali dan mengena gitu. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan program Tokjil, kajian Islami jelang buka puasa. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa komen, like dan subscribe ya. Betul. Itu penting biar channel ini terus ya membahana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, Toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di Toko Suara Muhammadiyah.